mencari approval dari orang tua yang tidak pernah dapat, kalian dapat. Jadi kalian akan bekerja keras untuk sebaik mungkin untuk menjadi sempurna, dan kesempurnaan itu tidak pernah tercapai. Karena apa? Tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Welcome back di channelnya Kak Sas. Yang sudah biasa nonton di channel Kak Sas, dan welcome yang baru join di channel Kak Sas. Apa kabar kalian semuanya? Kak Sas lagi ada di kebun dan Kak Sas mau ngopi bersama kalian ya. Nah, ini kopinya Kak Sas, dan Kak Sas ada biskuit. Itu jago Kak Sas lagi berkukuruyuk, dan ada burung-burung bernyanyi riang, dan daun-daun sudah berwarna kuning. Kalian nampak nggak tuh? Anyway, hari ini Kak Sas merasa sangat anxious. Kalian tahu nggak anxiety? Anxious karena banyak pekerjaan dari kantor ya. Hari ini hari Jumat. Setiap manusia itu ada punya anxiety, cuman anxiety-nya itu levelnya level berapa gitu. Jadi kita normal mempunyai anxiety. Untuk kalian yang mengalami anxiety, itu normal. Itu seberapa tingkat, seberapa level anxiety itu yang berbeda-beda di antara kita semua sebagai manusia. Karena kita manusia, kita hidup dalam masyarakat, kita mempunyai masalah. Tidak ada hidup yang sempurna. Itu normal. Oke, anyway, anxiety Kak Sas itu karena banyak kerjaan Kak Sas, dan Kak Sas merasa tidak ada waktu. Jadi itulah hal yang membuat saya agak anxious. Dibilangnya I'm rather anxious about my paperwork. Dan kali ini saya mau berhenti sejenak untuk memikirkan pekerjaan dari kantor. Mungkin di antara kalian yang sudah biasa ngikutin vlog Kak Sas, kok Kak Sas lama nggak upload video, lama nggak ngevlog, beberapa hari Kak Sas nggak upload video karena sibuk banget, dan juga banyak pekerjaan di rumah, di kantor, dan banyak kasus-kasus yang saya harus tangani. Jadi saya break untuk vlogging ya, nggak ada waktu untuk ngedit. Sebenarnya ada video-video yang sudah saya ambil, cuman nggak ada waktu untuk ngedit. Saya harus istirahat, saya harus menjaga diri. Itu juga self care itu sangat penting untuk kalian, untuk saya juga. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri, seberapa limit kita yang kita bisa buat ya. Oke, hari ini saya mau ngopi sama kalian tentunya ya. Saya mau berbicara tentang perfectionism. Tahu nggak apa kalian? Perfectionism itu adalah tendensi untuk kita menjadi orang yang sempurna. Oke, banyak pasien Kak Sas yang datang dengan anxiety dan perfectionism itu biasanya hand in hand ya. Mereka hampir dibilang bergandeng tangan ya. Maksudnya hand in hand itu kalau orangnya itu ada perfectionism, biasanya anxiety itu juga ada. Karena apa? Di saat orang merasa tidak sempurna, dan yang mau dituju itu adalah kesempurnaan, mereka membuat diri mereka lebih stressful dan anxiety, dan kadang-kadang juga bisa menimbulkan depression. Kenapa? Di saat mereka bekerja keras untuk mencapai kesempurnaan, setelah kesempurnaan yang mereka pikirkan, mereka capai, tidak membuat mereka merasa sempurna. Karena apa? Perfectionist itu akarnya berdasarkan dalam hati di saat orang tersebut dibesarkan. In childhood, di saat mereka tumbuh kembang, mereka mungkin tidak mendapatkan perhatian
mereka mungkin ada trauma batin, dan juga mereka mempunyai orang tua yang menuntut untuk mereka menjadi yang lebih unggul, yang perfect, dan tidak pernah memberikan validasi tentang kerja keras mereka. Jadi di saat itu, sebagai seorang anak, mereka tidak pernah merasa good enough, tidak merasa baik atau cukup. Jadi luka batin itu terbawa sampai mereka dewasa dan tua, karena thought pattern-nya itu sudah ada di sini dan menjiwai di sini. Nah, karena penyebabnya itu dari trauma, dari mereka tumbuh kembang atau masalah jiwa, dan penyembuhannya di saat orang perfectionism itu mencari kesempurnaan. Mereka akan bekerja keras, mereka akan membuktikan bahwa mereka yang terbest, dan di saat mereka mencapai accomplishment, mencapai sesuatu kesuksesan, mereka kira akan meng-cure atau menyembuhkan rasa mereka yang kurang sempurna. Tidak bisa, karena asalnya bukan dari situ, asalnya adalah dari luka batin. Jadi penyembuhnya juga harus ke luka batin tersebut, harus disembuhkan dulu. Dimana di saat mereka bisa menganalisa, being aware apa yang terjadi di saat childhood, mereka harus kembali mencari asal usul bagaimana rasa perfectionism itu timbul dan akarnya di mana, dari mana. Di saat mereka sudah bisa mencari asal usul tentang perfectionism itu, mereka akan bisa mengubah cara berpikir mereka. Ini juga cognitive behavioral therapy. Kita kembali mencari meluruskan pikiran, juga mengubah cara berpikir. Itu akan membantu di saat mereka menggebu-gebu untuk mencari kesempurnaan. Mereka akan pause. Kenapa saya berbuat seperti ini? Oke, let's try different things gitu. Nah, pesan pendek Kak Sas, kalau kalian ada rasa atau tendensi untuk perfectionism, coba lihat ke dalam, dari manakah asal usul untuk mencari kesempurnaan itu. Apakah kalian tidak mendapatkan perhatian, atau emotionally being neglected by your parents or primary caregivers when you are little, or kalian itu mau mencari approval dari orang tua yang tidak pernah dapat, kalian dapat. Jadi kalian akan bekerja keras untuk sebaik mungkin untuk menjadi sempurna, dan kesempurnaan itu tidak pernah tercapai. Karena apa? Tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Kalian harus ingat, di saat kita sudah bisa menerima ketidaksempurnaan kita, imperfections, kita akan lebih damai, kita bisa menerima diri sendiri, kita akan lebih bisa menerima kekurangan orang lain, karena kita sadar bahwa kita tidak sempurna. We try our best, kita coba yang terbaik, tetapi kita tidak sempurna. Nah, di situ kedamaian bisa tercapai. Anyway, kalau kalian ada pertanyaan dan ngomong Kak Sas ngalor ngidul, kalau mau dijelaskan, ada sesuatu yang kalian mengganjal, silahkan komen. Itu akan membuat Kak Sas lebih senang membaca komen kalian, menjawab komen kalian, apa yang ide kalian, pertanyaan kalian akan membuat topik untuk Kak Sas lebih suka berbicara tentang hal-hal seperti ini. Anyway, God bless you. Kak Sas mau petik-petik sayur dulu. Bye, ngopi dulu. Yum, tahu nggak kalian ini? Tuh, ini coconut guys. Oke, bye bye.